Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Yamaha ZR. Yamaha ZR, dimana Yamaha ZR ini kondisi atau keadaannya hidup normal, cuman keluhannya di sini busi sering mati dan diikuti dengan minyak boros. Nah, nanti kita akan cek analisa dari hal yang terpenting atau yang terkecil dulu itu di bagian cek busi. Kondisinya bagaimana nanti kita akan cek. Kenapa motor Yamaha Vega ZR ini menjadi boros dan busi sering mati. Oke. Kita cek dulu, kita buka dulu, lihat businya kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya kering berarti bagus, tapi kalau kondisinya basah berarti penyakitnya memang ini. Kita cek dulu. Nah, ini kondisi businya seperti ini. Ini selalu basah seperti ini. Jadi beberapa hari ini kata orangnya busi ini bisa ganti beberapa kali. Dalam arti kadang-kadang seminggu bisa 2 kali ganti busi, dipakai beberapa hari ganti lagi, sering mati. Yang terjadi itu selain minyaknya boros, ini busi cepat mati, bolak-balik ganti busi. Nah, di sini kita akan cek, kita akan analisa dulu penyakitnya di mana. Yang pasti pertama kali itu daerah karburator kita akan cek dulu. Yang menyebabkan di sini di bagian karburator yang menyebabkan pembakaran ini terlalu boros, diikuti dengan busi sering mati. Ini biasanya di daerah karburator. Karburator itu bisa dibilang dia kan tempat untuk mengatur antara minyak dengan angin. Nah, ini harus pas, makanya di dalam sini karburator kita servis dulu standar sambil kita cek nanti bagaimana settingan terakhir itu menggunakan kondisi busi yang kering. Dalam arti biasanya kalau kondisi normal motor tanpa masalah itu busi yang bagus itu busi berwarna merah bata. Nah, tapi kalau kondisi sampai hitam pekat, dalam arti hitam basah, itu biasanya faktor karburator yang terlalu boros. Nah, ada satu lagi, kalau seandainya kondisi busi ini kondisinya basah tapi kering, dalam arti basah tapi ini ya apa namanya, kondisi basah tapi basahnya bukan minyak, tapi basahnya basah oli. Nah, ini kondisi ring piston atau kondisi pistonnya sudah aus. Jadi kalau seandainya diikuti dengan ciri-ciri motor itu berasap, ngasap tipis, lama-lama tebel. Nah, di situ biasanya nanti diiringi dengan busi itu cepat basah. Tapi basahnya di sini bukan basah bensin, tapi ini basahnya basah oli. Jadi hitam campur oli. Itu kalau kondisi motornya ngasap. Nah, tapi kalau seandainya minyak boros yang disebabkan di karburator kurang beres, biasanya hitamnya hitam basah, basah bensin ya. Bisa digaris bawahi di sini kalau seandainya kita menemui busi yang basah, hitam basahnya itu karena bensin, itu berarti menandakan karburator enggak ini setelannya kurang pas. Dalam arti faktor karburator itu pertama. Kalau ngelihat kondisi businya itu basah dengan minyak. Nah, tapi kalau seandainya satu lagi busi ini basah dengan oli, ini biasanya naik dari ring piston. Nah, sampai di sini bisa difahami ya tentang perbedaan atau tanda-tanda mengenali tanda-tanda penyakit dari busi. Nah, ini pertama kalau kondisi normal itu merah bata, itu bagus banget. Kalau seandainya putih kering itu terlalu irit. Nah, tapi kalau hitam kayak arang itu berarti menandakan boros. Oke, sampai di sini bisa difahami ya tentang tanda-tanda kecil tentang kondisi karburator atau tentang kondisi busi, mengetahui apakah ini boros atau enggak, normal atau enggak. Nah, itu tanda-tandanya di busi, biasanya di busi. Oke, mudah-mudahan bisa difahami penjelasan kita, maksud dan tujuan kita membuat sebuah penayangan
membuat sebuah video yang ini tujuannya hanya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sedikit banyak bermanfaat untuk teman-teman. Silakan yang mau ditanyakan mengenai penyakit-penyakit seputaran motor, terutama di sini yang kita share, yang kita berbagi pengalaman ini adalah motor Vega ZR. Di mana Vega ZR ini kondisi atau penyakitnya busi sering mati diiringi dengan boros. Nah, busi cepat mati diiringi dengan karburator boros, ini biasanya menandakan di bagian karburator. Nah, di sini kita akan korek, kita akan buka, kita akan servis dulu kondisinya bagaimana. Nah, ini tentang penyakit karburator menandakan borosnya minyak. Oke. Silahkan teman-teman yang bengkel yang sudah senior, silahkan kritik dan saran kita. Kita sangat mengharapkan teman-teman bengkel yang mau mengkritik kita, mau memberi saran kita bahwa yang terbaik itu seperti ini. Nah, silakan, kita selalu menerima. Silakan isi kolom komentar, silakan isi kritik dan saran. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memberi masukan untuk kita sangat senang sekali. Dan untuk teman-teman yang bukan bengkel atau para teman-teman yang terutama pemegang Vega ZR atau pada motor lain yang bebek yang pada umumnya mengalami hal yang sama, sekiranya, loh mas, busiku kok sama ya mas, busiku kok bolak-balik mati. Nah, misalnya busiku kok hitam banget. Nah, hitam basah mas, bukan karena hitam oli, tapi hitamnya basah minyak. Nah, kemungkinan bisa hal yang sama terjadi di yang kita share seperti ini. Nah, kemungkinan, loh mas, kok busiku bolak-balik mati, tapi kalau tak buka dilihat itu kondisinya basah kayak oli ya mas. Nah, itu menandakan ring pistonnya sudah aus, jadi olinya naik. Nah, dengan penjelasan seperti ini mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan di share, di like, komen, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan dilanjut dengan lonceng. Kita nggak ketinggalan kita dalam menyajikan sebuah penayangan, nggak ketinggalan dengan update-update terbaru kita dari channelnya Dida Gemes mengenai tutorial tentang dunia perbengkelan. Nah, sekiranya yang nggak suka silahkan ditinggalkan, monggo. Yang namanya kita tujuannya hanya berbagi pengalaman. Sekali lagi, kalau sekiranya bermanfaat silahkan di like, di komen, dan di share ke teman-teman semua. Sekiranya ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar. Insya Allah kita akan membantu walaupun dari jarak jauh, tapi paling tidak kita hanya bisa membantu dengan wawasan kita, dengan berbagi pengalaman kita akan membantu di kolom komentar. Oke, silahkan isi kolom komentar, berbagai pertanyaan, berbagai kritik, saran, silahkan. Kita lanjut ke video. Kita fokus di karburator dulu ya. Vega ZR ini sekali lagi mengalami kondisi boros minyak dengan diikuti busi cepat mati. Kata orang yang punya motor ini, busi ini bolak-balik ganti. Jadi sampai jengkel, motor kok bolak-balik ganti busi terus, dan busi, yang pada akhirnya datanglah ke sini, ke tempat kita untuk berkonsultasi. Kenapa ya mas, motorku kok bolak-balik busi mati terus bolak-balik mati. Nah, terus minyaknya boros banget nih mas. Nah, oke mas, kita cek dulu, kita analisa. Ternyata busi kondisinya hitam basah, bukan basah oli ya, hitam basah bensin. Jadi ini menandakan dari karburator. Maka kita akan oprek dulu di bagian karburator. Maka kita akan servis dulu di bagian karburator. Barangkali ini pernah dirubah atau settingan akhir dari karburator ini belum pas, makanya mengakibatkan di bagian busi ini nggak bisa kering. Karena kondisi yang benar, kondisi yang bagus, paling istimewa, paling top setelan karburator itu kalau menandakan berhasil atau bagus, itu busi itu warna merah bata. Jadi kering tapi warna merah bata. Nah, kita mengenali tanda-tanda busi ini karburatornya bagus atau enggak, maksudnya hasil ini settingan bagus atau enggak, itu cukup dari ini ya, apa namanya, busi. Sekali lagi, busi ini kalau putih bersih, ini berarti motor terlalu keiritan. Nah, sekali lagi, motor terlalu keiritan itu warnanya putih. Nah,
Kalau seandainya busi itu merah bata, nah ini bagus, setelan yang paling top. Tuh, kedua. Ketiga, kalau busi basah, hitam basah bensin, ini berarti menandakan karburator boros, diikuti dengan boros dengan karburator, ini perlu kita setting seperti ini. Nah, yang keempat, kita mengenali busi dengan kondisi hitam tapi basah dengan oli. Nah, ini menandakan kondisi ringnya ini sudah aus, ring piston. Oke, kita lanjut, kita bagian oprek dulu ya. Ini bagian karburator, nggak usah kemana-mana, nggak usah mengecek yang lain. Yang pasti kita cukup mengenali kalau kondisi boros busi, buang busi ini standar. Buang busi ini kondisinya standar, nggak bakal berubah. Ya, ini mengakibatkan busi ini boros, sering mati, ini di bagian karburator. Karena sekali lagi tandanya tadi sudah basah bensin ya, basah bensin, yang pasti mengakibatkan busi ini biasanya cepat mati, nanti ujung-ujungnya ini apa namanya, banjir gitu kan. Nah, makanya hal-hal seperti ini sebenarnya sepele ya, cuman ini faktor pertama menandakan kalau karburator nggak sehat itu akan merembet kemana-mana. Pertama, dari ujungnya karburator nggak sehat, ini akan membawa faktor banyak atau akibatnya banyak. Bensin bisa boros, tenaganya ngempos, habis itu berebet-berebet, habis itu nanti kalau digas dia serasa kosong. Nah, pokoknya banyak faktor yang mengakibatkan setelan karburator ini kurang pas. Padahal yang pasti intinya kalau motor habis diservis kadang-kadang seharusnya normal tanpa harus ada kendala. Cuman yang pasti kadang-kadang setelannya di mana yang pas, kita arahkan ke sini. Ini nanti kita cek dulu ya, kita setelan terakhir dulu, kita akan tunjukkan bagaimana kalau kelasnya Vega ZR itu rata-rata beda sama settingan terakhir sama motor-motor bebek lain ya. Misalnya kayak Supra, Grand, motor-motor yang lain selain Vega ZR, ini kelasnya Vega ZR itu sama Jupiter sama Vega lama. Tiga motor ini kalau nyervis hati-hati ya, ini settingannya nggak boleh sama dengan Honda. Jadi settingan karburator Honda, Supra, Grand, Win dan lain sebagainya ini jangan disamakan dengan setelan anginnya di motor Yamaha Vega ZR, Yamaha Vega lama ataupun Jupiter. Nah, apa yang menjadi penyebab ini kita nanti akan jelaskan. Ikuti terus video ini sampai selesai, dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bisa mengerti penjelasan kita apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi perbedaan settingan karburator kelasnya Yamaha ini beda dengan kondisi Honda. Nah, nanti kita akan jelaskan di situ. Karena kalau penjelasan dengan katakanlah dengan logika, dengan perkataan, takutnya nanti kurang paham. Jadi kita penjelasan seperti ini kita mengikuti dengan kondisi setelan atau kondisi menggunakan praktek langsung. Jadi kita audionya nanti praktek langsung bekerja, itu di situ akan lebih paham. Teman-teman bisa menyaksikan yang kita jelaskan, bisa dilihat langsung. Nah, itu mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa bermanfaat. Karena kita tujuannya berbagi pengalaman seperti ini. Ini pengalaman kita yang sehari-hari kita jalani di bengkel dengan kondisi apa namanya, penyakit-penyakit seperti ini beda-beda. Makanya mudah-mudahan yang kita alami ini mungkin sama dengan gejala-gejala teman-teman yang sekiranya mengalami hal yang sama. Barangkali ada yang mau ditanyakan, barangkali wah nanti kalau ke bengkel kira-kira habis berapa ya, banyak enggak ya. Nah, misalnya yang mempunyai kriteria seperti ini atau teman-teman yang wah sudah down dulu melihat kondisi motor, nanti kalau tak bawa ke bengkel habisnya banyak enggak ya, ganti apa ya gitu kan, misalnya seperti itu. Silakan di sini, silakan saksikan video seperti ini, tutorial seperti ini. Paling tidak kalau setelah melihat tutorial seperti ini bisa mempunyai angan-angan atau gagasan, paling tidak mempunyai suatu unek-unek, paling tidak kalau motorku rusaknya sekian kayak gini misalnya, hampir sama,
kira-kira biayanya seperti ini, sekian, apa yang diganti ini segala macam. Nah, paling tidak bisa mengerti, bisa melihat dari pengalaman ini ya, walaupun kadang-kadang beda orang beda harga, beda, katakanlah beda desa, harganya juga beda. Cuman di sini kalau seandainya eh, sudah melihat penayangan seperti ini, akhirnya sebelum ke bengkel bisa praktek sendiri bisa, ataupun nanti ada sesuatu yang sekiranya oh nanti kalau ke bengkel angan-angannya paling ganti ini. Nah, paling tidak bisa tahu, bisa ada gambaran yang tak ganti ini harganya sekian, itu paling tidak ada gambaran. Paling tidak nggak ada trauma atau was-was datang ke bengkel langganan Anda untuk mengganti sesuatu motor yang bermasalah, itu nggak takut karena budget. Paling tidak sudah ada gambaran. Oke, kita sudah servis seperti ini, kita pasang kembali. Kita seperti biasa kita servis, kita menggunakan lem tipis karena untuk mengantisipasi karetnya ini sudah aus ya. Karetnya sudah aus, jadi untuk mengantisipasi biar nggak ngerembes, kita langsung ganti. Bisa kita saksikan Vega ZR ini kondisinya memang masih bisa dibilang masih baru ya, karena motor ini dipakai untuk ke sawah ya, hari-hari ke sawah, jadi bisa dibilang nggak untuk kerja berat, jadi ke sawah standar aja, habis itu pulang. Bukan untuk perjalanan jauh atau medan berat motor ini. Nanti kita akan sekali lagi kita akan saksikan, kita akan tunjukkan bagaimana settingan karburator terakhir untuk kelasnya Yamaha, Vega ZR, Vega R, Jupiter, Jupiter Z, Jupiter lama, sama kelasnya keluarga Yamaha. Keluarga Yamaha ini settingan karburatornya jangan disamakan dengan Honda ya. Sekali lagi, untuk menghindari welu, dalam arti welu itu kalau pagi susah hidup kelasnya motor Yamaha, kalau pagi susah hidup kelasnya motor ini ya apa namanya, Jupiter ataupun Vega, kita akan kasih trik bagaimana settingan terakhir itu biar aman, selama, dengan catatan, selama karburatornya normal, bukan fatal, itu akan baik-baik saja dengan kondisi menyetel karburator dengan kondisi baik. Jangan lupa fibernya ini bisa dibilang harus pas ya, hitam-hitam fiber ini, karena dulu kita sering pernah ngalami sepele sebenarnya fiber ini, dikiranya sama atas bawah, kita masangnya kebalik. Jadi dengan fibernya masangnya kebalik ini kondisinya agak menceng, anginnya keluar. Nah, kita seperti ini. Kita di bagian sini jangan lupa untuk mengecek kondisi selang atau selang membran di samping ini ya. Oke, intinya ini ya penjelasan kita itu karburatornya di bagian
settingan ini kurang pas. Intinya yang kita ingin tunjukkan ke video teman-teman semua ini bahwa settingan karburatornya kurang pas, jadi menandakan karburatornya boros, diikuti busi cepat mati, makanya sering mengalami seperti ini. Oke, ini kita ini sekali lagi yang kita prioritaskan itu di karburator. Jadi kadang-kadang orang bisa bilang businya cepat mati, boros busi gitu kan, bolak-balik ganti. Nah, kadang-kadang ada yang bilang oh itu businya jelek, oh itu businya bukan asli, oh itu busi lain mereknya segala macam bla 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 bla. Tapi namanya penafsiran, banyak enggak ya sah-sah aja sih ya, namanya menafsir bahwa itu businya nggak apa bla dan bla segala macam. Penafsiran itu nggak ada yang salah, nggak ada yang meleset, bisa dibilang gitu. Cuman pendapat orang lain itu beda-beda, jadi kita hargai. Oke. Nah, kita akan settingan terakhir seperti ini, kita hidupkan dulu. Habis itu kita kasih tahu triknya, caranya nyetel karburator Yamaha ini biar nggak boros, bisa dibilang aman, tanpa mengalami kondisi pagi itu welu, dalam arti susah hidup. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Di sini ada obeng min, seperti biasa setelan angin. Kalau kelasnya Yamaha, kita puter pol ke arah kanan. Habis itu kita puter ke belakang balik setengah putaran sampai 1 putaran. Itu 2 pilihan itu aja, sambil ngikuti irama suara mesin itu gimana, naik turun atau lempeng atau mati-mati. Nah, kita settingan paling bagus itu kalau kelasnya Yamaha biar pagi nggak welu, dalam arti susah hidup, juga busi juga nggak boros, itu dibikin mentok putaran kanan pol, habis itu kita mundur lagi setengah putaran sampai 1 putaran. Beda kalau Yamaha, kalau Honda ya, kalau Honda itu biasanya 1,5 putaran sampai 2 kalau kelasnya Honda. Tapi kalau kelasnya Yamaha ini jangan disamakan, settingan terakhir itu sama dengan kondisi settingan karbu ke Honda. Nah, ini caranya ya, tadi kita putar pol sampai ke kanan, habis itu kita mundur lagi setengah putaran sampai 1 putaran. Itu kelasnya Yamaha untuk menghindari kondisi pagi itu susah hidup. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.